Oke, hari ini kita bakal ikut dalam sebuah ekspedisi ilmiah. Anggap saja ini laporan langsung dari lapangan tentang sebuah upaya untuk menemukan dan menyelamatkan spesies pohon yang udah diambang kepunahan tepat di jantung Pulau Jawa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya para ilmuwan bisa melestarikan pohon yang saking langkanya sampai hampir jadi mitos? Ini bukan sekedar pencarian biasa, ini udah kayak misteri botani. Oke, kita mulai dari sini. Lihat peta ini. Lokasi pencarian kita tuh cuma ada di dua titik kecil ini di Jawa Barat, Ciangir dan Halimun. Cuma itu. Ini langsung nunjukin betapa sempit dan terisolasinya habitat pohon ini. Yuk kita kenalan lebih dekat sama subjek pencarian kita. Namanya Phannitica javanica javanica. Dia ini anggota keluarga Dipterocarpaceae, keluarga pohon yang penting banget secara ekologis dan mendominasi banyak hutan hujan di Asia Tenggara. Coba bayangin deh betapa gentingnya situasi ini. Pohon ini tuh udah dilabeli sangat terancam punah, lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan yang bikin lebih ngeri, nggak ada satupun spesimen yang diamankan di kebun raya atau koleksi ex situ. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau di alam liar punah, ya sudah tamat riwayatnya. Jadi, gimana para peneliti ini ngadepin tantangan sebesar ini? Tentunya bukan asal jalan-jalan di hutan ya. Mereka pakai pendekatan ilmiah yang sangat sistematis. Yuk kita bedah metodologinya. Nah, ini dia metode yang mereka pakai. Namanya metode survei terfokus. Setiap langkahnya itu krusial banget. Pertama, mereka sisir area yang emang udah dikenal sebagai habitatnya. Terus begitu ketemu pohonnya, langsung dicatat koordinat GPS-nya, presisi. Lalu diukur diameternya setinggi dada buat tahu pertumbuhannya. Mereka juga ngecek pohon ini udah dewasa belum, udah nyampe kanopi hutan atau belum, dan terakhir, data lingkungannya dikumpulin. Bener-bener kayak kerjaan detektif botani kan? Nggak cuma pohonnya, lingkungannya juga diinterogasi. Mereka ngumpulin petunjuk penting dari tanah dan topografinya. Mulai dari ketinggian, kemiringan lereng, sampai kelembapan dan pH tanahnya. Setiap data ini tuh potongan puzzle buat ngebantu kita paham habitat seperti apa sih yang dibutuhin pohon ini buat bisa bertahan hidup. Oke, metodenya udah siap, timnya masuk hutan. Terus, apa yang mereka temukan? Nah, penemuan mereka ini ternyata menceritakan kisah yang cukup kompleks dan mendesak. Awalnya, ada kabar baik loh. Totalnya, mereka berhasil nemuin 625 individu pohon. Ini penemuan besar, apalagi populasi di Halimun itu terakhir kali dilaporkan tahun 1939. Jadi ini kayak penemuan kembali setelah puluhan tahun. Kelihatannya sih ada harapan ya. Tapi, tunggu dulu. Angka mentah itu kadang bisa menipu. Coba deh lihat grafik ini. Sebagian besar dari 625 pohon itu ternyata cuma anakan kecil, semai, yang diameternya kurang dari 5 cm. Jadi banyak banget yang berkecambah. Tapi setelah itu, jumlahnya anjlok drastis. Ada sesuatu yang ngehalangin mereka buat tumbuh dewasa. Dan inilah angka kuncinya. Dari 625 individu itu, cuma 45 yang bisa dibilang dewasa. Pohon yang cukup besar buat mencapai kanopi hutan dan bisa berkembang biak. 45. Angka yang kecil banget dan jujur bikin cemas. Jadi kenapa sih mereka susah banget buat bertahan? Nah, tabel ini ngasih kita petunjuk. Ternyata pohon ini tuh pemilih banget. Dia sukanya tanah yang lembab, agak asam, dan di lereng yang miring. Di Ciangir, lerengnya lebih curam. Di Halimun agak landai, tapi polanya sama. Dia ini spesialis habitat. Nah, karena dia spesialis, ini jadi masalah besar. Habitat aslinya, kayak yang bisa kita lihat di gambar ini, udah banyak yang diubah jadi kebun pinus dan kopi. Ancaman terbesarnya, pohon-pohon langka ini sering banget nggak sengaja ditebang pas lagi proses pembersihan lahan. Dengan semua bukti ini, populasi dewasa yang minim banget, habitat yang makin sempit, dan ancaman yang nggak berhenti, para ilmuwan sampai pada satu kesimpulan yang, ya, cukup suram. Status konservasinya pun diupdate jadi sangat rancang punah atau critically endangered berdasarkan kriteria D dari IUCN. Definisinya spesifik banget, populasinya kurang dari 50 individu dewasa. Nah, dengan temuan cuma 45 pohon dewasa, Phannitica javanica javanica ini pas banget masuk kategori kritis ini. Tapi, cerita ini nggak berhenti di situ, untungnya. Setelah tahu masalahnya, para peneliti langsung bergerak cari solusi. Misi penyelamatan pun dimulai. Langkah pertamanya, mereka ngumpulin 150 benih dari populasi yang ada di Ciangir. Setiap benih ini ibaratnya harapan genetik buat kelangsungan hidup spesies ini. Dan lihat deh hasilnya. Keren banget kan? Foto-foto ini nunjukin perubahannya. Dari benih-benih kecil yang disemai sampai jadi anakan yang sehat dan kuat.
Semuanya sekarang dirawat dengan super hati-hati di Kebun Raya Bogor. Ini bukti nyata kalau usaha konservasi itu bisa berhasil. Dari 150 benih yang dikumpulin, 125 di antaranya berhasil tumbuh jadi semai. Itu tingkat keberhasilannya lebih dari 83% loh. Angka ini ibaratnya bahtera penyelamat hidup bagi spesies ini. Jadi, yang perlu kita ingat, 125 anakan ini bukan cuma tanaman di pot. Mereka ini jaring pengaman. Mereka ini sumber daya buat penelitian di masa depan. Dan yang paling penting, buat program yang mungkin suatu hari nanti bisa mengembalikan spesies ini lagi ke alam liar. Nah, bahasan kita hari ini menyisakan satu pertanyaan besar. Usaha di kebun raya ini udah berhasil menciptakan semacam bahtera yang penting banget. Tapi, dengan rumah aslinya di alam liar yang terus terancam, apakah jaring pengaman ini aja cukup? Masa depan Vatica javanica javanica bisa dibilang masih di ujung tanduk.